majelis ilmu, yang mana ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ingin berikan kepada hambanya baik di dunia maupun di hari akhirat. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, sebagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menghabiskan umur kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha, bahwa setiap nafas yang kita keluarkan itu adalah permata yang tidak ternilai. Maknanya yang paling bernilai itu adalah setiap nafas yang kita keluarkan, waktu yang kita lewati, saat-saat yang kita lewati, itu adalah yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya. Mengapa? Ketika lewat maka tidak akan bisa kembali lagi. Maka seharusnya kita habiskan waktu kita, umur kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan kita, ibadah kita yang akan menemani kita, yang akan setia kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yatba'ul maita thalathun, yang akan mengikuti orang yang meninggal itu adalah tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarja itsnan wa yabqa wahid, yang dua akan kembali dan satu yang akan tinggal. Yarja ahluhu wa maluhu, yang akan kembali itu adalah keluarganya, hartanya, semuanya akan kembali, gak akan ada yang ikut masuk ke dalam kuburan. Wa yabqa amaluhu, dan satu yang tersisa yang ikut masuk ke dalam kuburan kita, yang akan menemani kita, yang akan menenangkan kita, yang akan menggembirakan kita, yaitu amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa umur kita ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita gunakan untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan, ya, yang tidak akan merugi. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya perdagangan, paling banyaknya, paling tingginya keuntungan adalah ketika seorang hamba itu bermuamalah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah beli
dari orang-orang yang beriman, nyawa mereka dibeli oleh Allah, harta mereka dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah, yaitu dibayar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umur sudah habis, maka modal sudah habis, tidak bisa lagi untuk berdagang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita tidak tahu kapan ajal kita datang, sehingga kita manfaatkan umur kita untuk habiskan umur kita, waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan keuntungan dari Allah baik di dunia maupun di hari akhirat, ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman yang artinya, barang siapa orang yang beramal soleh, berbuat baik, ya, amalannya baik, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Diberi oleh Allah kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di hari akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling baik yang pernah mereka kerjakan. Am hasibal ladzina amilu sayyiati an naj'alahum kalladzina am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilu sholihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, apakah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kami akan samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik hidupnya dan matinya. Alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Maknanya apa? Tidak akan Allah samakan orang yang baik amalannya dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunianya maupun di hari akhiratnya, ya. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang amalannya baik, yang menjauhi dosa, menjauhi kemaksiatan, itu yang akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan azman lakumul jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kepadaku 6 jaminan, aku jamin kamu masuk ke dalam surga. Berikan kepadaku 6 jaminan, aku jamin kamu masuk ke dalam surganya, dijamin oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memberi 6 jaminan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Yang pertama adalah usduqu idza haddatstum, ya, jujurlah ketika kamu berbicara, ya, jangan berbohong, ya, jangan berdusta ketika berbicara. Yang pertama adalah berkata jujur, dan yang kedua adalah wa'aufu idza ahadtum, dan penuhilah jika kamu berjanji. Jangan pernah melanggar janji, penuhilah janjimu. Dan yang ketiga adalah wa'addul amanata idza tumintum, dan ya, berikanlah amanat jika kamu diberi amanat. Dalam hal apapun jangan berkhianat, ya, berikanlah amanat, tunaikanlah amanat. Dan yang keempat adalah wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Dan yang kelima adalah waghuddu absarakum, dan jagalah pandangan kalian. Dan yang keenam adalah wakufu aidiyakum, dan jagalah tangan kalian, ya, dari perbuatan zalim kepada orang lain. 6 jaminan ini jika kita amalkan, kita jaminkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dijamin surga oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita wajib untuk bersabar
di dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sara'iri qad alima li safati rabbina wa hada. Wa idin tazazna bil mawaddati hahuna narfa wa aidi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Wa alihi wa habibihi wa sahbihi zainil wujudi bihi ilahu